Kita buka Alkitab kita dari kitab Amos. Amos 5 ayat 4 sampai 6 saja. Judulnya adalah Jalan yang Menuju Hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Kaum Israel ini di zamannya Amos ini itu keturunan Yakub. Ya, tapi kalau di zaman sekarang ini setiap orang yang percaya kepada Allahnya Israel itu termasuk di sini gitu ya. Carilah aku maka kamu akan hidup. Nah, di ayat 5, janganlah kamu mencari Betel. Saya agak kaget ketika membaca di ayat 5 ini. Tadi dikatakan di ayat 4, carilah aku, itu Tuhan, maka kamu akan hidup, akan selamat. Ayat 5 berkata, janganlah kamu mencari Betel. Betel itu artinya rumah Allah atau kota roti. Kalau sekarang disebut gereja. Nah, saya mau bilang saudaraku, kitab Amos ini sudah bernubuat untuk zaman sekarang, bahwa kalau kita mau benar-benar masuk dalam sebuah kehidupan dan mau selamat dalam segala hal, hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menyelamatkan kita dari setiap persoalan yang kita hadapi. Betel itu bicara tentang gereja. Karena banyak orang Kristen hanya merasakan dan menikmati Tuhan ketika di dalam gereja. Jadi persoalan COVID-19 bahkan nanti tahun 2021 ada lagi masalah yang lebih berat dari COVID-19. Pertanyaannya, hanya orang-orang yang cari Tuhan itu yang selamat, karena firman Tuhan itu tidak pernah dibatalkan. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan, saudaraku. Nah, pertanyaannya, kapan kita cari Tuhan? Ada banyak orang cari Tuhan ketika dia sedang sakit. Ada banyak orang cari Tuhan ketika dia sedang ada di atas pesawat terbang. Ada banyak orang cari Tuhan ketika dia lagi keadaan ekonominya merosot. Dan saya mau bilang, ayat 4 ini, carilah aku, itu every time, setiap waktu. Tuhan yang jamin, saudaraku. Dan di ayat 5 ini dia katakan, percuma kamu cari Betel, cari rumah roti, cari rumah Allah. Sebab sebenarnya Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di rumah sakit, Tuhan ada di hotel, Tuhan ada di pinggir laut, Tuhan ada di gunung, di mana-mana Tuhan ada. So, ancaman itu sedang menguasai seluruh dunia. Dan seperti singa yang mengaum. Dan Tuhan bilang, carilah aku. Kita harus benar-benar serius loh. Saya mau bilang kita harus benar-benar serius. Kita harus punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Saudaraku, orang yang mencari Tuhan itu tentu punya hubungan yang baik. Contoh, jikalau saya sedang cari Ibu Vivi, saya butuh Ibu Vivi, saya akan cari ke rumahnya. Pertama sekali saya akan cari ke rumahnya karena Ibu Vivi selalu ada di rumahnya. Kalau seandainya Ibu Vivi nggak ada di rumahnya dan orang yang di rumahnya bilang bahwa Ibu Vivi ada di rumah orang tuanya, saya kejar nggak ke rumah orang tuanya? Saya akan kejar ke rumah orang tuanya. Dan ketika saya nyampe di rumah orang tuanya bilang dia barusan aja keluar dan pergi ke pasar. Kira-kira karena saya penting dengan Ibu Vivi, saya cari ke pasar atau tidak? Pasti saya cari. Nah, saudaraku, di ayat 4 tadi, carilah aku, ini menggambarkan bahwa orang-orang Kristen
itu punya gaya hidup yang selalu punya ibadah dengan Tuhan. Mau lagi nyetir kayak dia, mau lagi di dalam oplet kayak dia, mau lagi apapun dia punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Nah, saya mau bilang sama kita semuanya, kalau seandainya, maaf ya, saya tidak memberikan contoh lagi ke Ibu Vivi, tapi ke Pak Parda. Kalau saya punya hubungan baik dengan Pak Parda itu kesukaannya parfumnya mereknya Ethan Ekner. Saya nggak tahu Pak Parda parfumnya merek apa ya Pak, sukanya Pak. Nah, kalau Pak Parda ini kesukaan parfumnya Ethan Ekner yang original, saudara lihat, ketika dia lewat saja dari depan saya, sekalipun jaraknya 10 meter, kecium atau tidak? Ya, contoh Pak Parda nih punya jemaat, ya Pak Parda duduk di depan, tiba-tiba ada jemaat yang selalu parfumnya itu Issey Miyake gitu ya, set, Pak Parda kenal nggak orang itu? Pasti dia datang, udah datang nih gitu, pasti kenal. Nah, artinya gini, kalau saya punya hubungan yang baik dan dekat dengan Pak Parda, saya selalu duduk dan selalu ngobrol dengan dia. Kira-kira baunya Pak Parda itu akan nempel ke saya atau tidak? Ketika saya pulang ke rumah, lalu istri saya, Ibu Susan, mulai mencium, padahal saya tadinya nggak pakai parfum atau parfum saya beda, Gatsby barangkali yang level warung. Ibu Susan tahu nggak nih parfumnya parfum siapa? Pasti tahu. Ini bukan parfumnya Papa nih, pasti parfumnya orang lain. Atau minimal kalau Ibu Susan tahu parfum ini selalu dipakai Pak Parda, pasti dia bilang, Papa barusan dari rumah Pak Parda ya? Yang setuju katakan amin. Nah, so kalau kita cari Tuhan, saudaraku, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kira-kira aroma Tuhan itu nempel nggak dengan kita? Halo? Nempel, saudaraku. Urapan Tuhan itu nempel nggak? Halo? Kuasa Tuhan nempel nggak sama kita? Yang bikin kita selamat itu saudaraku, bukan gereja. Saya bukan sekali lagi, saya tidak mendiskreditkan gereja, dan bukan berarti saya tidak akan bilang nggak perlu gereja. Gereja itu tugasnya adalah untuk membuat sebuah perayaan dan memperkenalkan nama Yesus sebagai Sang Juru Selamat kepada orang-orang yang rindu untuk diselamatkan. Tetapi setelah itu, setelah hamba Tuhan memperkenalkan siapa Yesus itu, langkah kedua kita yang menentukan. Apakah kita punya hubungan yang baik atau tidak dengan Tuhan? Itu yang menentukan, saudaraku. Itu sebabnya di ayat 5 berkata, janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Gilgal itu artinya menggulung, saudaraku. Bahasa Ibrani itu menggulung. Saya mau bilang begini, kita udah nggak zaman lagi berbicara atau menyaksikan. Dulu saya itu pernah ngalami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Dulu saya pernah dilawat sama Tuhan. Dulu saya pernah kepenuhan Roh Kudus. Udah nggak laku, saudaraku. Di ayat 4 itu, carilah aku, itu up to date, sesuai dengan apa yang terjadi per hari ini, besok, dan seterusnya. Jadi kalau mau selamat, carilah Tuhan. Dia yang jamin, bukan Pak Daud loh. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang sanggup menyelamatkan setiap saudara dan saya, atau setiap manusia. Firman-Nya nggak bisa dibatalkan, saudaraku. Haleluya. Saya akan baca terus ayat 5. Saya ulangin ya. Janganlah kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal
pasti masuk ke dalam pembuangan. Artinya apa? Orang-orang yang selalu bercerita di masa lalu itu nggak akan berkembang, nggak akan maju-maju, dan nggak akan ngalami yang namanya apa yang akan Tuhan lepaskan, pengurapan double porsi di akhir zaman ini untuk dipersiapkan menyambut Yesus datang kedua kali dan untuk melawan setiap kuasa-kuasa kegelapan atau antikris yang punya rencana besar untuk menghancurkan dan menarik sepertiga dari umat Tuhan yang sesuai dengan kitab Wahyu. Saya kasih ilustrasi begini, saudara. Kalau seandainya bangsa Israel berpatokan kepada apa yang Tuhan pernah lakukan ketika bangsa Israel akan dilepaskan dari Mesir, dari perbudakan, Allah melakukan 10 mujizat besar yang menjadi sejarah sampai hari ini, sehingga mereka dilepaskan dan Firaun gak bisa tahan lagi. Yang terakhir kali adalah anak-anak sulung di Mesir itu semuanya mati dalam satu malam. Itu termasuk mujizat yang luar biasa. Tetapi siapakah yang melakukannya? Roh maut yang Tuhan kirim ke Mesir, sehingga Firaun itu nggak bisa nahan lagi karena Mesir penuh dengan perkabungan. Akhirnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau coba seandainya bangsa Israel selalu punya alasan, dulu kami melihat mujizat Tuhan, dulu kami pernah mengalami lawatan Tuhan, kami lihat secara langsung air menjadi darah, ya kan, lalat, pikat, nyamuk begitu banyaknya, binatang-binatang mati semuanya. Lalu mereka nggak mau bergerak maju terus menuju ke tanah Kanaan. Dan banyak ternyata bangsa Israel yang bahkan kepingin balik lagi di Mesir. Kepingin balik lagi di Mesir. Karena apa? Karena dia pikir ternyata di Mesir Tuhan bisa bikin mujizat kok. Don't back again, don't rule again. Jangan gulung lagi masa lalumu maksudnya. Itu lupakan. Tuhan sedang akan membuat sejarah baru, cerita baru dalam hidupmu ketika kita mencari Tuhan. Amen. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. 2 kali diulangi di ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya kasih cerita sedikit, saudaraku. Daniel ketika ketaatannya diuji, di Alkitab tercatat bahwa 1 hari 3 kali dia cari Tuhan. Dia naik ke atas loteng dan dia buka jendelanya dan dia mengarahkan doanya ke Yerusalem. Kenapa ke Yerusalem? Sebenarnya Yerusalem itu ada sejarahnya ketika Salomo mentahbiskan bait Allah, dan Salomo berdoa dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan dia berkata, siapapun hamba-hambamu yang berdoa dari seluruh dunia dan berfokus ke tempat ini, berkatilah ya Tuhan. Itu doa Salomo. Itu sebabnya Daniel, saudara, Daniel dia arahkan doanya ke sana. Itu kiblatnya sebenarnya. Lalu apa yang terjadi? Daniel punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kita tahu Daniel ini akan mau diapain? Daniel akan mau dimasukkan ke lubang? Halo? Ke singa, ya. Daniel mau dimasukkan ke lubang singa. Biasanya, saudaraku, ketika orang akan dihukum mati dan dimasukkan ke lubang singa, sebelum pintunya itu dibuka, itu lubang singanya itu ada di bawah loh ya, bukan kayak gua, bukan. Dia ada di bawah lantai. Ketika pintu gerbangnya dibuka sedikit aja, itu singa dari bawah sudah lompat dan menerkam orang yang akan dihukum mati itu, dan habis sebentar saja karena singanya banyak. Tapi ketika Daud tahu apa yang akan dihadapinya, maut, saudaraku,
Dia tahu maut yang akan dihadapinya untuk mempertaruhkan imannya, untuk mempertaruhkan keyakinannya kepada Tuhan. 3 kali dia berdoa setiap hari kepada Tuhan. Dan hubungannya dengan Tuhan luar biasa, saudaraku. Apa yang terjadi? Aroma ilahi, aroma Allah kita, aromanya Roh Kudus, aromanya Yesus, aromanya Bapa di surga itu nempel di Daniel, saudaraku. Ketika dia tetap mempertahankan imannya, dan akhirnya hukuman pun dia harus terima karena dia tidak mau menyembah apa yang diperintahkan oleh raja kepadanya dan memungkiri imannya. Ketika pintu gerbang singa itu dibuka, saudaraku, itu Daniel tidak jadi rebutan bagi singa. Justru Daniel bilang begini sama raja, ini pikiran saya yang bekerja. Udahlah tuanku raja, karena Daniel ini teman baiknya raja. Udahlah tuanku raja, gak usah repot-repot, gua jalan sendiri aja deh ke bawah, gua turun sendiri. Nggak perlu dijatuhin, nggak perlu direbut sampai, dan harimaunya nggak rebut Daniel. Tapi Daniel ngomong, Tuhan, let's I walk with myself, gitu ya, bahasa Inggrisnya apakah seperti itu ya, biarkan saya jalan sendiri aja deh, gitu udah. Saudara tahu apakah Daniel habis dimakan singa? Karena apa? Karena Daniel, jawabannya karena Daniel tidak bau daging lagi, tidak bau kedagingan lagi. Dan singa tidak mencium ada aroma daging di dalam tubuh Daniel, tetapi aroma ilahi. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dilempar ke perapian yang 7 kali lebih besar. Api tidak melihat ada bahan yang bisa terbakar di dalam tubuh mereka karena ada aroma ilahi yang mengcover mereka. Saya mau bilang sama kita siang hari ini, jadi berkat, saudaraku. Apapun persoalan kita, bukan berarti kita nggak punya masalah, bukan berarti kita lepas dari persoalan. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita dibela sama Tuhan. Ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Artinya orang-orang yang dipersiapkan nanti, ini dia saudara. Jangan sampai kita nanti tidak, artinya kita tuh dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat gitu loh, bagi seluruh dunia. Bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang masih tinggal hidup, bagi orang-orang yang masih selamat, bahkan bagi generasi yang masih kecil-kecil sekarang. Kita harus lakukan sesuatu. Jangan tunggu gembala sidang, jangan tunggu pendeta, jangan tunggu gereja, harus lakukan sesuatu. Saya mau bilang, setiap kita yang dengar firman Tuhan siang hari ini, kita siap dipakai Tuhan. Sekali lagi, saya sering minta kita untuk impartasi profetik buat tanganmu, buat mulutmu, bahwa setiap apa yang kita kerjakan lewat tangan kita, apa yang kita ucapkan lewat mulut kita, semuanya akan dijadikan sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Jadi setiap orang yang dipertahankan Tuhan nih, dipertahankan Tuhan sampai hari ini hidup, dan puji Tuhan sampai 2020 lewat, dan ada lagi masalah yang lebih besar, kitalah orang-orang yang siap untuk mengimpartasikan kuasa Tuhan. Aroma ilahi itu ada di dalam kita, saudaraku. Ada di tubuh kita, ada di dalam roh kita, dan ada di dalam kehidupan kita. Kemana saja kita pergi, orang lain lihat dan bisa rasakan, benar ada Yesus di dalam orang ini. Itu saya dan saudara. Haleluya. Sebelum saya akhiri, saudara, kita buka lagi kitab 1 Petrus pasal 5.
Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Oke, saya akan baca buat saudara ya, perhatikan. Ayat 6, 1 Petrus pasal 5, ayat 6, 7, 8, sampai 11, sampai habis. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Lihat, tangan Tuhan yang kuat. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi saudara-saudara yang dengar firman Tuhan ini, jangan lagi bilang saya ini bukan hamba Tuhan dan bukan pelayan Tuhan. Saya ini belum ditahbiskan jadi dari gereja, bahkan saya belum dapat sertifikat. No way. Tuhan sedang rubah caranya untuk mempersiapkan mempelai pria datang kedua kali, dan mempelai wanita itu harus benar-benar dewasa dan penuh birahi dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Tidak dipermalukan, saudaraku. Ayat 8. Sadarlah, sadar, dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saya bahas sedikit tentang COVID-19. Nanti saudara boleh baca di kitab Samuel pasal 2, kalau tidak salah. Itu sebelum Raja Daud mati, Raja Daud pernah berbuat salah. Dan akhirnya Tuhan memberikan 3 hukuman kepadanya. 1, menjadi orang pelarian. 2, dia harus mengalami kelaparan. 3, dia harus menghadapi yang namanya wabah penyakit sampar. Tetapi dia memilih yang ketiga, saudaraku, dan akhirnya banyak bangsanya mati hanya dalam beberapa hari saja. Tetapi anehnya, saudara, ketika satu kali dia melihat ada malaikat maut di suatu tempat, dan Tuhan mengingatkan dia untuk membuat mezbah di situ. Dan yang ketika saya baca kisah itu, ketika Raja Daud membeli tanah itu dan membuat mezbah di situ, dan hari itu juga berhentilah tulah itu, dan bangsanya, umatnya diselamatkan. Saya mau bilang, saudaraku, segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, bahkan tidak bisa diselidiki, bahkan lewat medis sekalipun yang paling canggih, bahkan nggak bisa disorot, bahkan nggak bisa diteliti karena saking kecilnya. Bakteri masih bisa diteliti, kuman-kuman masih bisa kelihatan, tetapi ini tidak bisa dicek, dicari, sehingga vaksinnya nggak bisa ditemukan. Ada negara mengklaim sudah menyelesaikan vaksin, begitu diuji coba kepada setiap beberapa orang, dan orang-orang yang diuji coba vaksin itu ternyata mati juga. Saya mau bilang, saudaraku, sekalipun dunia medis, bahkan teknologi, bahkan lewat optik yang paling hebat di seluruh dunia, nggak bisa melihat itu apa, itu artinya bukan zat atau bakteri, tetapi ada roh maut di situ. Jadi COVID-19 ini disebut virus karena nggak bisa terdeteksi. Segala sesuatu yang nggak bisa terdeteksi itu adalah roh. Jadi kita harus hati-hati. Memang efeknya katanya sih ya orang susah bernapas dan segala-galanya gitu ya. Itu efeknya. Tetapi kenyataannya ketika orang berseru, bahkan ada banyak yang bersaksi ketika dia diisolasi dan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dan melepaskan roh maut itu yang mengikat dia, dan roh maut itu pun melepaskannya. Tidak sampai 14 hari orang itu sembuh. Lalu kenapa orang lain bisa kena? Itu dia, saudaraku, orang yang tidak punya hubungan kuat dengan Tuhan, dan orang yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak
punya aroma ilahi dalam badannya, itu diserang, saudaraku. Nah, kalau dipertanyakan, kalau gitu pendeta-pendeta yang mati nggak punya hubungan yang baik dan tidak dekat dengan Tuhan, saya tidak berani mengklaim, saudaraku. Tuhan punya hukum. Buat saya, kalau mereka sudah selesai, bahkan meninggal, tugasnya sudah selesai. Sekarang tinggal orang yang masih hidup, yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk masa-masa yang akan datang. Kita harus aminkan firman ini. Lihat ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kenapa iman? Berarti kan ada satu peperangan roh kan sebenarnya di alam roh ini yang tidak kelihatan ini, di udara ini. Kenapa harus dengan iman? Kenapa nggak dengan vaksin? Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Itu dia. Ini pekerjaan setan, saudaraku. Seluruh dunia. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, pertama lihat, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sekalipun sempat tumbang, saudaraku, tapi Tuhan berprofetik dari surga, engkau tetap hidup dan roh maut nggak bisa mendekati kita, saudaraku. Mungkin boleh ampal di rumah sakit, terbaring, tapi ketika Yesus berkata, engkau tidak mati tapi engkau tidur, bangunlah, engkau pasti bangun. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amen. Praise the Lord. Saudaraku, saya nggak usah panjang-panjang, sudah setengah jam lebih. Saya hanya mau bilang, Tuhan sedang tunggu kita pace by pace, one by one, tidak bisa keroyokan. Sekalipun gerejamu penuh dengan kedahsyatan, sekalipun pendeta gembala sidangmu penuh dengan urapan, Tuhan tidak membutuhkan itu di dalam kita. Who are you? Ketika Musa berhadapan muka dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kakaknya Harun pun ngalami sesuatu karena tidak percaya. Saya mau bilang, ketika kita berurusan dengan Tuhan, ketika kita sedang berurusan dengan Tuhan, siapa aja orang yang tidak setuju dengan saudara dan menganggap saudara bukan hamba Tuhan dan mengatakan saudara bukan pelayan Tuhan, ketika engkau sedang berurusan dengan Tuhan, mereka akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Praise the Lord. Tuhan memberkati. Amin.